Aisyah radhiyallahu anha min ummahatil mu'minin, termasuk istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah ini termasuk istri yang diistimewakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan anna Ummu Salamah dzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Ummi Salamah berbicara mengenai tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ummi Salamah termasuk istri baginda Nabi Muhammad. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummi Salamah, jangan kamu berbicara tentang Aisyah, karena pembicaranya kamu sampaikan menyakitkan aku. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min guna wairaha. Demi Allah, hampir setiap wahyu yang turun, aku selalu berada bersama Aisyah, bukan selainnya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dalam keadaan parah, yang dengan sakitnya beliau wafat, beliau berkata dalam keadaan seperti itu, "Aina ana ghadan, aina ana ghadan." Besok saya tidur di mana? Besok saya berada di mana? Yuridu yauma Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata seperti itu agar para istrinya mengizinkan Rasulullah bersama Aisyah di akhir umurnya, dan ternyata para istrinya mengizinkan hatta mata indahu, sehingga Rasulullah wafat di sisi Sayyidatuna Aisyah. Qalat Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, famata fil yaumil ladzi, kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari yang kana yaduru alayya fihi, yang beliau berada di rumah. Faqabadahu Allah wa inna ra'sahu la baina sahri wa nahri wa khalata rikuhu riki. Di antara bukti perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Bahkan disebutkan wa huwa mustanidun ila sadriha wa yuhadi sahraha minhu. Bahkan disebutkan wafatnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan atau di dada Sayyidatuna Aisyah, dan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatannya melihat salah satu keluarga Sayyidatuna Aisyah, itu saudaranya, kalau tidak salah Muhammad bin Abi Bakar, itu memegang siwak yang masih baru, dilihat oleh Rasulullah. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak itu?" Rasulullah menganggukkan kepalanya. Lalu Sayyidatuna Aisyah mohon izin kepada saudaranya Muhammad bin Abi Bakar supaya siwak itu diberikan. Maka diberikan dengan sukarela. Lalu siwak itu dihaluskan oleh Sayyidatuna Aisyah, berarti siwak itu bercampur dengan air ludah Sayyidatuna Aisyah. Setelah siwak itu dihaluskan dan berarti pula bercampur dengan ludah Sayyidatuna Aisyah, maka disiwakkan kepada gigi-gigi Rasulullah yang mulia, yang berarti pula pada saat setelah bersiwak Rasulullah wafat, yang berarti pula sebelum Rasulullah wafat, air ludah Sayyidatuna Aisyah bercampur dengan air ludah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah
namun tidak dimiliki oleh istri Rasulullah yang lainnya. Bahkan pernah suatu ketika arsala azwajan Nabi, mengutus para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah tercinta Fatimah bintan Nabi, diutus untuk menghadap Rasulullah, lalu memohon izin untuk menghadap Rasulullah. Rasulullah mengizinkan Sayyidatuna Aisyah Fatimah masuk. Lalu Sayyidatuna Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in azwajaka arsalnani." Wahai Rasulullah, sesungguhnya para istri Anda ya Rasulullah mengutusku ilaika untuk menghadapmu. Yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah. Dia bertanya tentang keadilan sikap Rasulullah tentang Sayyidatuna Aisyah. Kenapa Sayyidatuna Aisyah mendapat perlakuan lebih daripada istri-istri yang lainnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ai bunayya, wahai putriku tercinta, alasti tuhibbina ma uhibbu." Jawaban baginda Nabi Muhammad hanya satu, "Wahai putriku tercinta, apakah kamu tidak suka apa yang aku sukai?" Artinya aku suka kepada Aisyah. Apa kamu tidak suka kepada Aisyah? Lalu Fatimah Az-Zahra menjawab, "Bala, tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ihbi hadhihi." Kalau kamu suka kepada apa yang aku sukai, maka cintailah Aisyah ini. Sayyidatul Fatimah lalu berdiri keluar dari rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut oleh para istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatul Fatimah menyampaikan kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ditanyakan kepada Rasulullah tentang keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Aisyah namun tidak diberikan kepada istri yang lainnya, dan apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidatuna Fatimah menyampaikan, Sayyidatuna Fatimah berdiri dan pergi dari hadapan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dan mereka berkata, "Ma aghnaiti anna min syai'in farji'i ila Rasulillah." Wahai Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah binti Rasul, apa yang kamu bawa kabar yang tidak memuaskan kami. Jadi kurang puas kami. Memang kami puas apa dengan jawaban Rasulullah, tapi itu jawaban yang bukan kami inginkan. Lalu Sayyidatuna Fatimah tatkala diminta untuk kembali, beliau bersumpah, "Wallahi la ukallimuhu fiha abadan." Rasulullah sudah menyatakan sikapnya, cinta kepada Aisyah, sayang kepada Aisyah, dan memperlakukan Aisyah melebihi istri yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu tidak suka itu wahai putriku tercinta?" Sayyidatuna Fatimah menjawab, "Saya suka ya Rasulullah." "Kalau gitu cintailah Aisyah." Maka karena jawaban Rasulullah tersebut, demi Allah selamanya saya tidak akan mengajak berbicara kepada Rasulullah tentang Aisyah. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW, para istrinya, baginda Nabi Muhammad SAW mengutus Zainab binti Jahsin. Lalu Sayyidatuna Aisyah mohon izin untuk menjawab perkataan Zainab binti Jahsin. Tatkala beliau mengatakan, ini juga istri Rasulullah, "Ya Rasulullah, arsalnani azwajuk," yang mengirimku adalah para istrimu, "ilaika," kepadamu, yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafah," bertanya kepadaku wahai Rasulullah tentang Aisyah binti Abi Quhafah. Maka Aisyah berkata, "Wa waqa'at fiya Zainab." Zainab membicarakan tentang aku. Mulailah aku melihat kepada Nabi, kapan Nabi mengizinkan aku untuk menjawab. Aku senantiasa melihat kepada Nabi sehingga Nabi faham kalau aku ingin menjawab, dan Nabi tidak enggan, la yakrahu an antasir, tidak enggan atau mengizinkan aku untuk menjawab dan membela diri.
Lalu aku berbicara atau menjawab Zainab, dan tatkala aku menjawab dengan lugas kepada Zainab, baginda Nabi Muhammad menjawab, tersenyum, kata Sayyidatina Aisyah, dan Rasulullah menjawab atau bersabda, innaha ibnatu Abi Bakar, tahukah kamu Zainab itulah gaya daripada putri Abu Bakar. Artinya membenarkan jawaban dan sikap daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.